Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai obat-obat kardiovaskuler. Salah satu penyakit kardiovaskuler yang paling banyak terjadi di Indonesia yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi merupakan suatu kondisi medis di mana terjadinya peningkatan tekanan darah secara kronik dalam jangka waktu yang lama. Untuk tekanan darah normal yaitu 120 per 80 mm Hg, di mana 120 mm Hg itu merupakan tekanan darah sistolik dan 80 mm Hg yaitu tekanan darah diastolik. Nah, mari kita bahas apa itu tekanan darah sistolik dan apa itu tekanan darah diastolik. Untuk sistolik yaitu tekanan darah di mana nilainya itu merupakan tekanan saat jantung berdenyut atau berdetak, ya, tek gitu. Ini disebut dengan tekanan darah atas tadi yang 120 mm Hg. Dan untuk tekanan darah diastolik yaitu tekanan saat jantung beristirahat setelah pemompaan. Sering juga disebut dengan tekanan darah bagian bawah. Ini ada tabel klasifikasi tekanan darah pada dewasa menurut GNC7. Ada 4 kategori yang dibahas di sini yaitu tekanan kategori normal, prehipertensi, stadium 1 dan stadium 2. Ini adalah nilai tekanan darah sistoliknya. Normal yaitu kurang dari 120 mm Hg. Prehipertensi 120 sampai 139 mm Hg. Stadium 1 140 sampai 159 mm Hg. Stadium 2 lebih atau sama dengan 160 mm Hg. Mari kita lihat untuk tekanan darah diastoliknya. Kategori normal kurang dari 80 mm Hg. Prehipertensi ini 80 hingga 89 mm Hg. Stadium 1 90 sampai 99 mm Hg. Stadium 2 itu lebih atau sama dengan 100 mm Hg. Untuk terapi hipertensi itu sendiri bisa menggunakan terapi non-farmakologi dan juga terapi farmakologi. Nah, apa sih terapi non-farmakologi yang bisa dilakukan? Yang pertama dengan memodifikasi gaya hidup, ya, beralih ke gaya hidup yang lebih sehat. Yang kedua, penurunan berat badan jika pasien mengalami kelebihan berat badan ataupun obesitas. Yang ketiga, melakukan diet kaya dengan sayuran dan buah. 4, diet rendah sodium. 5, olahraga secara teratur. 6, tidak mengkonsumsi alkohol. Dan yang ketujuh, menghentikan kebiasaan merokok. Ini adalah algoritma terapi hipertensi menurut GNC8. GNC8 ini lebih baru ya daripada GNC7. Di sini berbeda pengkategoriannya, mari kita lihat ya. Nah, untuk orang dewasa yang usianya lebih dari 18 tahun dan mengalami hipertensi, itu dapat dilakukan terlebih dahulu intervensi atau pengobatannya dengan implementasi gaya hidup, yaitu tadi merubah gaya hidup ke arah yang lebih sehat. Kemudian tentukan batas tekanan darah yang diindikasi berdasarkan umur, diabetes, dan CKD. Ya, jadi kalau yang GNC8 ini pembagian pengkategorian hipertensinya itu berdasarkan usia dan juga berdasarkan penyakit penyerta yaitu diabetes dan CKD. Nah, jika pasien tanpa penyulitnya di sini yaitu DM dan CKD. Oh ya, DM itu diabetes mellitus. CKD itu chronic kidney disease atau penyakit gagal ginjal kronik. Kita kembali lagi, jika pasiennya itu tanpa penyulit, nah dilihat umurnya, apakah lebih dari 60 tahun ataukah kurang dari 60 tahun. Kalau lebih dari 60 tahun berarti batas tekanan darah yang diinginkan itu adalah sistoliknya kurang dari 150 mm Hg, diastoliknya kurang dari 90 mm Hg. Sedangkan
pasien dengan umur kurang dari 60 tahun, itu target atau batasan penurunan tekanan darahnya itu lebih rendah ya, yaitu kurang dari 140 mm Hg untuk sistolik dan kurang dari 90 mm Hg untuk diastolik. Nah, bagaimana dengan pasien yang disertai penyakit penyulit seperti DM dan CKD? Dilihat semua umur, apakah ada riwayat diabetes dan tidak ada CKD-nya. Kalau ada riwayat diabetes dan tanpa CKD, ini tujuan tekanan darahnya sistoliknya kurang dari 140 mm Hg dan diastoliknya kurang dari 90 mm Hg. Kemudian jika pasiennya itu terdapat penyulit CKD tetapi tanpa riwayat diabetes, ini tujuan penurunan tekanan darahnya sistolik kurang dari 140 mm Hg dan diastoliknya kurang dari 90 mm Hg. Ya, kita fokus dulu yang ke sini ya. Yang ketiga ini orang dengan pasien dengan kulit hitam ataukah selain kulit hitam? Ini pilihan terapinya dapat diberikan dengan terapi diuretik, diutamakan golongan tiazid terlebih dahulu, atau golongan ACI, ARB, atau CCB satu macam saja atau dicampur ya. Jadi boleh terapi tunggal, boleh terapi kombinasi. Nah, jika pada pasien kulit hitam ini diberikan tipe diuretik golongan tiazid atau CCB, boleh terapi tunggal, boleh juga terapi kombinasi. Selanjutnya tentukan strategi pemberian titrasi obat. Yang pertama, selesaikan pengobatan pertama sebelum pengobatan kedua. Yang kedua, berikan pengobatan kedua sebelum pengobatan pertama selesai. Jadi sebelum pengobatan pertama itu berakhir, itu langsung diberikan terapi yang kedua. Yang ketiga, mulai dengan 2 medikasi secara terpisah atau dikombinasi. Ya. Kita lihat yang ini, yang pasien dengan riwayat CKD tanpa diabetes. Obat yang dapat diberikan yaitu golongan ACI atau ARB satu macam saja atau terapi tunggal, atau bisa dikombinasikan dengan obat lain seperti itu. Jadi bisa dilihat ya bedanya pasien dengan CKD atau tanpa CKD, itu perbedaannya dengan pemberian terapi diuretiknya. Kalau pada pasien CKD dengan hipertensi dengan penyulit CKD itu tidak dianjurkan untuk pemilihan terapi diuretik di sini. Nah, ini adalah sistem renin, angiotensin, aldosteron atau dikenal dengan RAAS. Sebelumnya mekanisme ini harus dipahami bersama karena ada kaitannya dengan beberapa mekanisme kerja obat untuk penyakit hipertensi. Ya, mari kita bahas. Di sebelah kiri ini adalah organ hati, di mana organ hati ini akan mensekresikan angiotensinogen secara terus-menerus. Angiotensinogen ini nanti akan diubah menjadi angiotensin 1, di mana angiotensin 1 ini dengan adanya enzim ACE atau angiotensin converting enzyme ini akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Bagaimana kalau sudah berubah menjadi angiotensin 2? Ini akan mempengaruhi beberapa organ sistem yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya yaitu organ ginjal. Di bagian organ ginjal ini ada bagian suprarenalis atau bagian atas dari ginjal, itu akan mensekresikan hormon aldosteron. Ya, hormon aldosteron ini nanti akan mempengaruhi reabsorpsi Na+, Cl- dan juga K+. Nya itu diekspresikan. Yang direabsorpsi Na+ dan Cl- dan K+-nya diekspresikan. Dan terjadi retensi atau peningkatan H2O. Ya. Dimana dengan adanya sistem ini nanti akan meningkatkan tekanan darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di sini juga bisa dilihat di bagian arteriolar ini terjadi vasokonstriksi ya akibat angiotensin 2 ini. Nah, jika pembuluh darah itu mengalami vasokonstriksi atau penyempitan, itu dapat meningkatkan tekanan darah. Ya, paham ya sampai di sini? Jadi,
Dengan adanya perubahan antara angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dan adanya bantuan AC, angiotensin converting enzim merubah menjadi angiotensin 2, jelas di sini ya sistem ini dapat meningkatkan tekanan darah di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu ada golongan obat antihipertensi yaitu golongan ACI atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Ya, di sini golongan ACI mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat ACE, di mana tadi ACE sudah dijelaskan dapat ACE ini. Jadi golongan obat AC inhibitor ini dapat mencegah perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya, dimana tadi angiotensin 2 itu merupakan vasokonstriktor yang kuat dan dapat menstimulasi sekresi aldosteron. Nah, bagaimana jika AC-nya itu dihambat ya? Kan golongan obat ini adalah golongan AC inhibitor, berarti tidak akan terbentuk angiotensin 2 sehingga vasokonstriksi pada arteriolar dan juga sekresi aldosteron yang seharusnya terjadi di bagian suprarenalis itu pun dapat dihambat sehingga di dalam tubuh kita dapat dicegah peningkatan tekanan darahnya. Paham ya sampai di sini? Nah, ACI ini juga merupakan second line terapi atau terapi lini kedua. Namun ACI ini menghambat degradasi bradikinin dan menstimulasi sintesis substansi vasodilator lainnya seperti prostaglandin dan prostasiklin, sehingga golongan AC ini dapat menyebabkan efek samping batuk kering, hiperkalemia, tapi harus dimonitoring secara terus-menerus, dan juga proteinuria atau gangguan fungsi ginjal. Contoh obatnya ada captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, dan quinapril yang berakhiran pril gitu ya. Itu golongan AC inhibitor. Sampai di sini paham ya kenapa tadi bisa menyebabkan batuk kering, karena degradasi bradikininnya pun ikut dihambat golongan obat ACI ini. Kemudian hiperkalemia. Hiperkalemia ini kenapa bisa terjadi pada pasien yang mengkonsumsi ACI? Karena tadi sistemnya RAAS tadi ya itu bisa menyebabkan kalium itu kan seharusnya dikeluarkan di dalam tubuh kita kalau berdasarkan sistem RAAS tadi. Namun ketika digunakan obat golongan ACI kan angiotensinnya itu tidak terbentuk karena dihambat oleh obat ini, sehingga yang tadinya kaliumnya harusnya diekskresikan itu akan tertahan di dalam tubuh, sehingga yang kadarnya harusnya berkurang itu akan meningkat, maka terjadilah hiperkalemia. Begitupun dengan proteinuria ya. Ini ada kaitannya dengan tadi penghambatan terbentuknya angiotensin 2. Nah, ini juga sama golongan ARB, angiotensin reseptor blocker. Ini juga bekerja pada sistem RAAS yang tadi sudah dijelaskan. Namun perbedaannya, jika tadi ACI itu kerjanya menghambat converting enzimnya sehingga yang angiotensin 1 tidak dapat diubah menjadi angiotensin 2. Namun golongan ARB ini kerjanya yaitu sebagai antagonis angiotensin 2. Dan kerjanya itu di reseptornya ya, yang tadi enzimnya yang dihambat. Kalau yang ini reseptornya ya yang diblok atau dihambat. Nah, mekanisme kerjanya angiotensin reseptor blocker menahan langsung reseptor angiotensin tipe 1. Angiotensinnya itu ditahan. Reseptor yang memperantarai efek angiotensin 2 atau yang memediasi efek vasokonstriksi, rilis aldosteron, aktivasi simpatik, dan rilis ADH. Namun obat ini ada kelebihan, keunggulan dibandingkan dengan ACI. Obat ini tidak menghambat pemecahan bradikinin sehingga efek samping tadi batuk keringnya itu bisa dihindari. Tapi efek samping yang lain itu bisa saja terjadi, hiperkalemi sama ya tadi bisa terjadi gangguan ginjal ataupun hipotensi ortostatik. Obatnya adalah losartan
valsartan yang berakhiran tan. Pada umumnya seperti itu. Itu adalah golongan ARB. Ini ada tabel obat golongan ACE inhibitor dan ARB. Ya, di sini bisa dilihat ACE inhibitor yang berakhiran ril ya, captopril, enalapril, fasonopril dan sebagainya sampai trandolapril. Ini dosis awalnya bisa lihat di sini. Ini target atau maksimum dosis per hari. Ini yang harus dimonitoring ketika menggunakan obat golongan ACE inhibitor ya, dicek blood pressure, tekanan darahnya, kadar elektrolitnya, efek samping seperti tadi batuk dan angioedema dan sebagainya. Nah, ini golongan ARB, kandesartan, losartan, valsartan. Ini dosis awalnya per hari. Ini target atau maksimum dosisnya per hari. Ini yang harus dimonitoring setelah penggunaan obat golongan ARB. Golongan selanjutnya tadi sudah ada golongan ACE inhibitor, yang kedua golongan ARB, dan ini golongan nitrat. Ini mekanisme kerjanya bukan di sistem RAA tadi ya, ini sudah berbeda. Yang ketiga yaitu golongan nitrat. Senyawa nitrat ini berguna dalam pengobatan angina ya kan. Kalau penyakit kardiovaskuler tidak hanya hipertensi, ada angina pectoris, ada gagal jantung, ada juga infak miokard dan sebagainya. Jadi tidak hanya hipertensi. Nah, di sini ada golongan nitrat. Ini senyawa nitrat ini berguna dalam pengobatan angina. Angina adalah rasa kurang nyaman di dada akibat suplai oksigen yang tidak adekuat ke otot jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen jantung. Perawatan angina bertujuan untuk mengurangi kebutuhan oksigen otot-otot jantung maupun menambahkan aliran darah ke daerah arteri koronaria. Jadi pada pasien yang mengalami angina pectoris itu biasanya merasakan nyeri dada yang sangat hebat, seperti tertekan benda berat gitu di sekitar dadanya. Nah, itu merupakan salah satu tanda ya terjadinya angina pectoris. Kenapa bisa sangat nyeri gitu di bagian dada? Karena otot-otot jantungnya itu mengalami kekurangan suplai oksigen sehingga merasakan nyeri yang sangat luar biasa. Dan nyeri itu biasanya bisa juga menjalar ke daerah punggung gitu ya. Nah, jadi golongan nitrat sendiri ini merupakan obat vasodilator yang berarti bisa melebarkan pembuluh darah. Kan pada hipertensi atau penyakit vaskuler tekanan darah tinggi lainnya itu cenderung terjadinya penyempitan atau vasokonstriksi. Di sini obat golongan nitrat itu dapat menyebabkan vasodilator, yaitu melebarkan pembuluh darah. Nah, obat ini juga dapat merelaksasikan dinding pembuluh darah. Nitrat menyebabkan terjadinya pelebaran arteri koroner, itu ya tadi vasodilator, sehingga aliran darah yang menuju ke otot-otot jantung akan lancar dan kebutuhan oksigen akan terpenuhi. Ya, seperti yang kita ketahui, darah itu kan tugasnya mengangkut oksigen ya ke seluruh tubuh kita gitu. Jadi kalau alirannya menjadi lancar, otomatis oksigen yang dibawa bersama darah pun nanti akan lancar gitu alirannya, sehingga bagian tubuh akan terpenuhi oksigennya, terutama pada kasus ini yaitu penyakit angina tadi ya. Jadi kebutuhan oksigen di sekitar jantungnya itu akan terpenuhi. Contoh obatnya yang sering dipakai ada gliseril trinitrat atau GNT, isosorbit dinitrat atau dikenal dengan ISDN, dan isosorbit mononitrat ISMN. Ini mekanisme kerjanya. Bekerja pada otot polos vaskuler yang mencakup peningkatan nitrat oksida dan peningkatan CGMP intraseluler. Nah, ini menyebabkan tadi vasodilatasi perifer, penurunan distensi dinding jantung, menurunkan kebutuhan oksigen, dan nyeri cepat menghilang. Ya, jadi selain tadi memperlancar aliran darah ke bagian jantung sehingga terpenuhi oksigennya, jadi kebutuhan oksigen pada jantungnya itu juga diturunkan sehingga kalau misalkan tubuh tidak mampu memenuhi oksigen dalam jumlah yang diharapkan, itu akan ditekan kebutuhannya. Dan jika oksigennya sudah sesuai yang diharapkan kadarnya, itu nyerinya bisa cepat menghilang. Ini farmakokinetiknya.
Jadi di hati ini mengandung nitrat organik reduktase berkapasitas tinggi yang mampu menginaktivasi obat. Oleh karena itu, bioavailabilitas nitrat organik oral yang biasa digunakan, misalnya nitrogliserin dan ISDN, ini sangatlah rendah, kurang dari 10 hingga 20%. Karena alasan ini, jalur sublingual yang tidak melalui metabolisme lintas pertama lebih dianjurkan untuk mencapai konsentrasi terapeutik dalam darah dengan cepat. Jadi maksudnya di sini, obat golongan nitrat itu yaitu ISDN itu pengguna rute pemberiannya itu melalui sublingual dan yaitu disimpan di bawah lidah. Ya, karena pemberian secara sublingual ini tidak melalui metabolisme lintas pertama. Nah, jadi maksudnya jika ISDN ini diberikan secara sublingual, jadi bisa menghindari reaksi farmakokinetik dalam tubuhnya, yaitu metabolisme lintas pertamanya bisa dihindari. Nah, kenapa harus dihindari? Karena bioavailabilitasnya di dalam tubuh itu rendah ya, kurang dari 10 hingga 20%. Nah, jika obat golongan nitrat ini yaitu ISDN ini mengalami metabolisme lintas pertama, itu kadarnya akan menurun secara drastis setelah metabolisme ini. Nah, oleh karena itu perlu dipertahankan kadarnya dengan rute pemberian yang dapat tanpa melalui metabolisme lintas pertama, maka dipilihlah jalur sublingual. Waktu paruhnya yaitu 2 hingga 8 menit. Bioavailabilitas kalau isosorbit mononitrat itu 100%. Ekskresinya terutama dalam bentuk turunan glukuronida dan metabolit terdenitrasi sebesar melalui ginjal, sebagian melalui ginjal. Nah, ini glitaryl trinitrat. Glitaryl trinitrat ini juga sublingual, merupakan salah satu obat yang paling efektif untuk mengurangi gejala angina. Namun efeknya itu hanya bertahan 20 hingga 30 menit. Jadi ini durasinya ya, 20 hingga 30 menit pada pemberian pertama. Ini biasanya diberikan tablet 30 mikrogram. Ada juga bentuk semprot aerosol. Ini cara lain untuk mengurangi gejala-gejala angina dengan cepat bagi pasien yang kesulitan untuk melarutkan sediaan sublingual. Lama kerjanya dapat diperpanjang dengan modifikasi pelepasan obat dan sediaan transdermal. Jadi di sini bentuk sedianya ada sublingual, aerosol, dan juga transdermal. Selanjutnya isosorbit dinitrat atau ISDN ini secara sublingual aktif dan merupakan sediaannya itu yang paling stabil ya, jadi banyak digunakan. Sejauh ini juga efektif secara oral untuk profilaksis, jadi ada yang diberikan secara oral untuk tujuan pencegahan. Walaupun mula kerjanya lebih lambat, tetapi efeknya itu dapat bertahan beberapa jam. Beda dengan yang tadi kan hanya 20 hingga 30 menit, ini kerjanya lebih lama di dalam tubuh. Ini efek sampingnya akutnya, toksisitas akut nitrat organik utama terjadi akibat perluasan langsung dari efek vasodilatasi terapeutik ya, karena tadi dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi, itu bisa menyebabkan hipotensi. Jadi malah ngedrop gitu tekanan darahnya, hipotensi ortostatik, takikardi, dan nyeri kepala berdenyut. Nitrat ini dikontraindikasikan jika terdapat peningkatan tekanan intrakranial. Jadi kalau tekanan pada kranialnya itu meningkat, obat ini tidak boleh diberikan. Ini tabel beberapa obat golongan nitrat, ada yang kerjanya cepat, ada yang kerjanya lambat. Jadi ini dilihat dari onsetnya ya. Ini onsetnya cepat atau lambat. Yang cepat itu nitrogliserin sublingual, ISDN sublingual. Ini yang kerjanya lambat, ada juga nitrogliserin oral, ISDN sublingual, ISDN oral, isosorbit mononitrat oral. Di sini dosisnya. Jadi kerja lambat dan kerja cepat juga dipengaruhi oleh dosis yang diberikannya ya. Nah, ini contohnya yang nitrogliserin sublingual ini 0,15 sampai 1,2 mg. Lama kerjanya 10 sampai 30 menit jika dilihat dari sini. Ya. Yang paling lama itu kerjanya adalah nitrogliserin yang oral ya. 6 sampai 8 jam gitu. Tapi dosis yang diberikannya itu lebih besar, 6,5 sampai 13 mg untuk 6 sampai 8 jam. Jadi bisa 3 sampai 4 kali sehari.
Ya, golongan selanjutnya tadi kita ulang ada golongan AC inhibitor, yang kedua golongan ARB, yang ketiga golongan nitrat, dan yang keempat ini adalah golongan beta blocker. Golongan beta blocker ini kerjanya memblok reseptor beta yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah melalui penurunan curah jantung. Kerjanya ada yang bersifat selektif, ada yang non-selektif. Yang non-selektif contohnya yaitu propanolol, dan yang selektif di beta 1 yaitu atenolol dan metoprolol. Ya, jadi ada beta 1, ada beta 2. Tapi beta 2 ini terdapat di paru-paru. Nah, jika obat yang non-selektif digunakan, contohnya propanolol, itu dapat menghambat karena dia tidak bisa menseleksi mana reseptor beta yang ada di jantung, mana yang ada di paru-paru, sehingga obat golongan non-selektif ini dapat menghambat atau memblok kedua reseptor ini. Jadi yang di paru-paru dihambat, yang di jantung pun yang dihambat. Nah, apa yang akan terjadi? Jika reseptor beta 2 yang di paru-paru pun ikut dihambat, itu bisa menyebabkan vasokonstriksi pada paru-paru sehingga dapat menyebabkan sesak pada pasien. Nah, itu adalah salah satu efek samping untuk obat golongan beta blocker yang non selektif yaitu propanolol. Jadi sebisa mungkin ya kalau tersedia obatnya itu bisa dipilih dengan obat selektif beta 1 yaitu atenolol dan metoprolol. Cuma kalau pasiennya tidak memiliki riwayat gangguan asma dan gangguan paru-paru lainnya itu bisa saja dipilih yang non selektif yaitu propanolol. Ini sudah dijelaskan tadi ya kenapa bisa menyebabkan asma dan juga yang lainnya. Nah, ini beta blocker juga cenderung meningkatkan trigliserida dan menurunkan kadar HDL. Jadi ini juga dikontraindikasikan pada pasien yang mengalami peningkatan trigliserid ya, pada pasien hiperlipidemia. Selanjutnya golongan yang keberapa nih? Yang kelima ya, golongan CCB, calcium channel blocker. Obat ini memblok pemasukan kalsium ke otot, kan namanya aja kalsium channel blocker. Jadi menghambat. Jadi dibloklah pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah. Nah, kalsium ini dibutuhkan untuk kontraksi otot. Jika pemasukan kalsium ke otot jantung dan pembuluhnya dihambat, maka jantung dan pembuluh akan sedikit rileks dan tekanan darah menurun. Jadi kan kalau pada pasien hipertensi, kontraksi otot jantung kita itu kan sangat cepat ya. Nah itu dapat dipengaruhi salah satunya oleh kadar kalsium yang tinggi di dalam jantung kita, di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, perlu dikurangilah kadar kalsiumnya. Dapat digunakan obat golongan CCB. Ya, kalau kadar kalsiumnya itu dapat diturunkan dari jantung, sehingga yang tadinya kerjanya cepat akibat adanya peningkatan kadar kalsium itu dapat diturunkan sehingga lebih rileks gitu tekanan darahnya ya. Lebih rileksnya itu dapat menurunkan tekanan darah di dalam tubuh kita. Nah, ini juga memiliki efek samping yang sering terjadi yaitu vasodilatasi yang berlebihan. Jadi pelebaran pembuluh darahnya itu secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan pusing, hipotensi, mukanya memerah, edema pada pergelangan kaki. Contoh obatnya ada nifedipin, diltiazem, verapamil, dan amlodipin. Ya, golongan yang selanjutnya yaitu golongan alpha blocker. Kalau yang tadi beta blocker itu reseptor beta yang dihambat. Nah, ini golongan selanjutnya alpha blocker, yaitu reseptor alfa yang dihambatnya. Nah, ini kerjanya dengan menurunkan tonus arteriol vena, menyebabkan penurunan resistensi perifer dan akhirnya terjadi hipotensi. Menyebabkan refleks takikardi karena pelepasan norepinefrin yang terjadi dapat menstimulasi reseptor beta jantung selanjutnya. Contoh obatnya ada yang selektif, prazosin, doxazosin. Ini durasinya lebih lama ya, dapat menyebabkan takikardi yang relatif ringan. Hipotensi berat ini dapat terjadi juga setelah dosis pertama. Prazosin dan doxazosin dapat meredakan gejala hiperplasia prostat sehingga diindikasikan pada pasien hipertensi dengan kondisi tersebut. Nah, sekian penjelasan dari materi obat-obat pada kardiovaskuler kali ini. Mari kita simpulkan kembali. Jadi untuk penyakit hipertensi ini yaitu penyakit
penyakit kardiovaskuler ya, ada banyak ya penyakitnya, yaitu ada hipertensi, ada angina pectoris, ada apalagi ada infak miokard, semua memang tidak dibahas tadi per penyakit ya. Kemudian ada gagal jantung dan sebagainya. Nah, kalau untuk pasien dengan kategori hipertensi yaitu pasien yang mengalami peningkatan tekanan darah, di mana tekanan darahnya normal itu adalah 120 per 80 mm Hg. Lebih dari itu dapat dikategorikan penyakit hipertensi ya. Prehipertensi atau stadium 1 atau stadium 2 itu tergantung dari nilai tekanan darahnya. Nah, kemudian golongan obat untuk kardiovaskuler itu ada berapa tadi ya? Coba kita hitung. Yang pertama ada golongan AC inhibitor, yang kedua golongan ARB, yang ketiga golongan nitrat, yang keempat golongan beta blocker, yang kelima golongan CCB, yang keenam golongan alpha blocker. Jadi ada 6 golongan obat ya. Sebelumnya juga sudah dibahas, ada golongan yang satu lagi bisa digunakan untuk terapi hipertensi yaitu golongan diuretik. Nah, jadi itulah obat-obat, golongan obat-obat yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit hipertensi ataupun penyakit kardiovaskuler lainnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.